Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ya alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam suasana yang sangat luar biasa dengan cuaca yang sangat cerah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Indonesia yang sangat besar, Indonesia yang sangat luas, pulaunya beribu-ribu pulau, sukunya beribu-ribu suku. Sangat luar biasa kemakmuran Indonesia, kekayaan Indonesia, dari mulai tumbuh-tumbuhan, dari mulai tanaman-tanaman masih hijau luar biasa. Ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dalam kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan, Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Indonesia adalah negara yang sangat luas. Tetapi kita semua belum kita sadari, banyak musibah, banyak bencana, juga banyak beberapa kejadian-kejadian yang sangat mengerikan. Kalau kita sadar, saudara-saudaraku, Allah Ta'ala memberikan ujian kepada manusia ketika manusia sudah banyak yang lupa terhadapnya. Bagaimana caranya supaya negeri ini, supaya negara yang kita cintai, supaya bangsa yang kita cintai bisa tentram, damai, aman, gemah, ripah, loh, jinawi. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kita marilah bangkit dulu. Yang pertama, jadikanlah diri individu manusia menjadi syahsiyatun thayyibah. Menjadi manusia yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi manusia yang terbaik. Menjadi manusia yang benar-benar tahu syahsiyah thayyibah adalah awali dari diri kita pribadi. Ketika manusia sudah menjadi yang bersyahsiyah thayyibah, maka akan terjadilah bayyitan thayyibah. Rumah yang penuh kedamaian, rumah yang penuh dengan keimanan, rumah yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari rumah sudah terbentuk, rumahnya menjadi rumah yang damai, rumah menjadi rumah yang indah, rumah yang menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, maka akan meluas menjadi qaryah thayyibah. Apa itu qaryah thayyibah? Daerah, kampung yang penuh dengan barokah Allah. Sehingga Allah akan menurunkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ketika di daerah ini, ketika di kampung ini manusia-manusia amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka Allah akan membukakan barokah, akan menurunkan barokah. Tetapi itu semua akan diturunkan oleh Allah ketika amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kampung, kalau di daerah sudah menjadi manusianya banyak yang qaryah thayyibah, orang-orangnya menjadi manusia yang syahsiyah thayyibah, maka insya Allah negara Indonesia yang kaya dengan alamnya, kaya dengan minyaknya, kaya dengan keindahannya, akan jadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Jadi intinya, ingin negara damai, ingin negara nyaman, ingin negara tenang, awalilah dari masyarakat. Awalilah dari kehidupan masyarakat, kehidupan para pejabat, kehidupan para ulama, kehidupan para kiai, kehidupan para masyayikh, kehidupan masyarakat-masyarakatnya diawali dengan kehidupan yang baik, syahsiyah thayyibah. Tidak perlu untuk caci maki, tidak perlu untuk saling menjelekan. Apalagi kalau seandainya ada kejelekan dari sini, maka akan terjadi perpecahan. Karena kejelekan, menjelekan orang lain itu adalah berarti membuka kejelekan diri sendiri. Saudara-saudaraku, kalau kita ingin ditutupi oleh Allah dari aib,
Kalau kita ingin ditutupi oleh Allah dari kejelekan kita, maka tutupilah kejelekan orang lain. Jangan menghina kepada orang lain. Karena menghina orang lain itu berarti kembali hinaannya kepada diri kita sendiri. Saudara-saudaraku, rakyat yang ada di negara Indonesia ini jutaan rakyat. Kalau seandainya kita mencaci maki pemerintah, mencaci saudara-saudara kita, mencaci umat muslimin muslimat, mencaci orang-orang non-Islam, tapi kita tidak dibuka betapa buruknya diri ini, betapa jeleknya kelakuan ini, kita buka dulu. Muhasabatun nafsi adalah menghitung kelakuan diri, membuka kejelekan diri, maka tidak akan ada saling caci maki. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat sekalian, seandainya kita orang yang percaya terhadap hadis Rasulullah, kata Rasul, irhamu mang fil ardi yarhamukum mang fis sama. Cintailah orang-orang yang ada di muka bumi, maka Allah akan memberikan kecintaannya dan memerintah kepada malaikat, makhluk-makhluk Allah yang ada di langit untuk mencintai orang itu. Kenapa sebabnya? Saya lihat dari beberapa kejadian-kejadian saat ini, banyak orang yang saling menghujat, banyak orang yang saling caci maki, sehingga terjadilah permusuhan. Maka kalau seandainya permusuhan itu ada, bagaimana agama kita akan kuat? Bagaimana bangsa kita akan kuat? Bagaimana negara kita akan kuat? Kenapa sebabnya? Ketika umat muslim dan umat muslim sudah berpecah belah, yang akan tepuk tangan adalah orang-orang munafik, orang-orang yang ingin menghancurkan agama kita. Maka kita pertahankanlah, saudara-saudara. Mari kita bersatu. Satu tujuan adalah li'ai kalimatillah. Bukan apa-apa. Kita semua manusia yang biasa, kita semua manusia yang sama. Wujudkanlah kebersamaan, wujudkanlah kasih sayang, supaya Allah menurunkan kasih sayang terhadap kita semua. Maka Indonesia akan tenang, Indonesia akan jaya. Kuatnya bangsa, kuatnya agama dengan persatuan dan kesatuan. Yuk kita kuatkan saling mengasihi, saling menyayangi. Nabi Muhammad SAW ketika ingin diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah, maka yang dikeluarkan dari dirinya oleh malaikat Jibril dan kawan-kawan adalah rodail qalbi, kotoran-kotoran hati yang benar-benar akan menghancurkan jiwa. Apa itu? Yang pertama hasud, yang kedua orang yang suka syirik, yang ketiga orang yang selalu ingin orang lain jatuh, dan seterusnya penyakit-penyakit hati. Yang diganti, yang dimasukkan oleh Allah, yang diperintahkan kepada malaikat Jibril, gantinya itu adalah yang pertama hilman, yang kedua ilman, yang ketiga islaman, yang keempat imanan. Oleh karena itu, marilah di kesempatan yang lain saya akan menjawab apa itu hilman, apa itu ilman, apa itu islaman, dan apa itu keyakinan. Maka jadikanlah negara yang kuat ini, negara yang kokoh ini, agama kita bersatu untuk kekuatan bangsa dan untuk membuktikan bahwa kita ini adalah saudara yang bersatu. Marilah kita saling ingatkan, watawasau bil haqqi watawasau bisob. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan dengan adanya video ini, dengan adanya perkataan ini, ketika ada benar, marilah kita jadikan sebuah petunjuk untuk jalan kebenaran. Tetapi ketika ada salah, mohon maaf dan mohon dikoreksi. Silahkan berkomentar apa saja. Yang penting bisa membangun, bisa mengkoreksi. Akhirnya menjadi sebuah perkataan yang bermanfaat dunia. Semoga bermanfaat juga di akhirat nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hudmas sofa wadama kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.